sudah hadir di undangan saya hari ini. Hari ini saya ingin memaparkan atau belajar bersama tentang budaya positif. Jadi kali saya belajar tentang budaya positif, hari ini ada diseminasi budaya positif. Langsung saja nih, ini paparan saya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Sebelumnya bagaimana Bapak Ibu kabarnya? Baik nggih? Baik sedaya? Nggih. Terima kasih walaupun hari ini panasnya membara, tetap mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Pada kegiatan siang hari ini saya akan membahas tentang konsep inti budaya positif. Ada apa saja? Ada perubahan paradigma belajar, kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 8 yang akan saya bahas. Pertama adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ya, profil belajar Pancasila di sini banyak sekali dimensinya. Ada dimensi beriman bertakwa pada Tuhan, kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Kalau pembelajaran dalam P5 pasti sudah, saya yakin panjenengan sudah mengajarkan 6 dimensi ini kepada anak-anak. Kalau saya di sekolah, di kelas saya ajarkan juga pakai nyanyian Bapak Ibu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Seperti itu. Sama-sama menyanyikan cilian-cilian. Ayo semuanya anak-anak kita menyanyikan. Ini saya anggap semua adalah murid saya. Saya mengajarkan tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi nanti dengan mengajarkan anak-anak sekaligus apa itu dimensi tema, mereka sudah hafal dari nyanyian. Ayo ibu saya ulang lagi ya dari awal lagi. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih untuk keterangan dari saya. Alhamdulillah masih bersemangat. Selanjutnya adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Miskonsepsi di sini adalah kita sering ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini biasanya yang ada di kelas. Ada ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Padahal ini adalah konsep yang salah. Biasanya guru sebagai orang dewasa memaksa anak perilakunya berubah. Itu adalah miskonsepsi tentang teori kontrol. Tahap selanjutnya adalah teori motivasi perilaku manusia. Jadi kita akan memahami motivasi eksternal, kemudian ada motivasi internal. Yang pertama, untuk menghindarkan ketidaknyamanan atau dukungan, ini adalah motivasi eksternal, jadi motivasi di luar. Jadi mereka agar tidak mendapat hukuman, mereka melakukan tindakan yang sesuai aturan. Itu adalah motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan itu merupakan motivasi eksternal. Jadi motivasi
internal. Jadi motivasi internal ini adalah tujuan utama disiplin positif. Misalnya, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukan hal tersebut. Itu merupakan pencarian pada anak yang termasuk dalam motivasi internal. Berikutnya, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi, stimulus respon ada teori kontrol. Stimulus respon contohnya realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya realitas kebutuhan kita adalah berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan yang sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya saya sendiri yang bisa mengontrol diri saya. Jadi semuanya itu yang mengontrol adalah diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Selanjutnya ada pemaksaan. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus menciptakan nilai-nilai baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah berpikir menang-menang, menang-menang dan menang. Selanjutnya dari nilai-nilai kebajikan. Berikut adalah nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia, sifat yang baik yang merupakan tujuan utama, tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Jadi setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi industri akan terbentuk sehingga mengajarkan menggerakkan motivasi di dalamnya untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebajikan tadi banyak sekali yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Tadi sudah dibahas sebelumnya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berpemikiran global, gotong royong, serta kreatif. Yang D, ini adalah contoh nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu nilai yang sudah disepakati bersama, terlepas itu dari berbagai suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Di sini saya bagi jadi tiga. Jadi ada profil pelajar Pancasila, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan kreatif dan bernalar kritis. Kemudian ada Primary Years Program atau PYP. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, kemudian menghargai, antusias, menanamkan rasa empati pada diri anak, keinginan tahuan, kemudian kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Kemudian untuk keterampilan life skill atau keterampilan hidup, jadi dapat yang terbaik bagi dirinya. Kira-kira ada yang ditanyakan buat teman-teman. Contohnya ini misalnya contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Kemarin saya perhatikan, berarti nilai kemarin saya perhatikan situasi pada saat menolong murid baru di kelas. Jadi situasinya pada saat menolong murid baru di kelas, ini nilai kebajikannya adalah rasa empati. Kemudian pada saat kamu membantu teman-teman, ya, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok, nilai kebajikannya adalah
ada disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang berarti belajar, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan tujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, pengadaan, atau ancaman ataupun hubungan. Itu adalah disiplin positif. Jadi mereka melakukan kegiatan itu tanpa unsur eksternal, jadi tanpa unsur itu ada hukuman ataupun ada imbalan, ribet dan lainnya. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin sehingga mereka itu berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Contohnya seperti tadi, mereka membantu temannya dalam tugas kelompok. Membantu berarti dia otomatis dalam dirinya sudah menerapkan nilai kebijakan, yaitu nilai kepedulian dengan teman. Maka ada imbalan menjadi bola, itu adalah munculnya motivasi intrinsik dalam diri siswa. Disiplin positif teori kontrol. Nah, ini yang akan saya paparkan, akan saya bahas hari ini. Teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang bisa mengontrol diri Anda adalah Anda sendiri. Jika panjenengan atau Anda memiliki sebuah rahasia yang bisa mengontrol adalah diri jenengan. Rahasia itu bisa terbuka atau tidaknya adalah diri panjenengan masing-masing. Maka disiplin. Tadi sebelumnya sudah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan kuliah, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita miliki. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Ada teori motivasi, ada dari motivasi eksternal dan internal untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan. Untuk menghargai diri sendiri adalah motivasi intrinsik atau di dalam. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan. Setelah itu ada model berpikir menang-menang, kolaborasi menciptakan pilihan baru. Nah, ini nanti kita akan membahas 5 posisi kontrol. Ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, kemudian manajer. Lalu ada segitiga distribusi, memvalidasi identitas, validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan. Dan selanjutnya, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi, karena gambaran yang berbeda, mereka harus memiliki kebutuhan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang, kesenangan, dan kebebasan. Sekilas deh, ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita bisa terpenuhi dengan baik. Itu adalah kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar ini saya buat peta konsepnya. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian kedua adalah rasa kasih sayang, ketiga penguasaan, keempat kebebasan, dan kelima adalah kesenangan. Bertahan hidup pertama di sini adalah makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini dibutuhkan untuk kita bisa bertahan hidup. Kemudian yang kedua ada rasa kasih sayang. Jadi yang perlu kita dapatkan apa? Rasa diterima, kemudian diberikan, saling berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan. Di sini penguasaan itu termasuk harga diri. Kemudian keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Jadi kalau di dalam kelas
menjadi berprestasi, diatur oleh teman-temannya, didengar oleh gurunya, seperti itu. Yang keempat adalah kebebasan di sini, mandiri, memilih pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, semangat. Jadi kalau semangat itu semuanya yang disukai, bisa bermain, humor, antusiasisme, kemudian tertawa, selanjutnya ini ada kebutuhan dasar. Dari sini ada yang ditanyakan buat Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Coba kalau tidak ada, saya sel kebutuhan dasar manusia di itu barusan saya set di grup, tadinya 20, 25, 60. Sing di grup yang bawa live dashboard 20, 25, 60. Beda, Bu Mini, Bu Ayu, oh Bu Ayu, Bu Ina. Oke, kita mulai nih. Kita mulai game ya. Ini ada juga. Betul sudah diberikannya. Nomor berapa Bu? Nomor 3 ini. Aku hebat, bisa bikin ibu guru kejar aku. Berarti itu termasuk apa Bu? Juara bertahan Bu Eni. Oh, malah Sita di bawahnya. Tiga orang sudah selesai. Banyak soal, aku bosan belajar mewarnai terus di dalam kelas. Berarti itu termasuk apa? Kita lihat, oh sudah selesai semuanya. Juara pertama Bu Eni, tepuk tangan dulu untuk Bu Eni teman kita. Alhamdulillah. Jadi oke, selanjutnya itu adalah tadi game tentang motivasi kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia.
sendiri atau penghargaan orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Selanjutnya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini hukuman itu tidak berencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dihindarkan. Bersifat satu arah berupa hukuman psikis atau fisik. Jadi misalnya kelas 1 dapat gambar. Kemudian beda, ayo kamu dalam gambar tulis di sini buku satu lembar penuh. Saya berjanji tidak akan melakukan hal ini terulang kembali. Dengan buat seperti itu berarti itu termasuk hukuman bersifat satu arah hanya murid tidak mengetahui. Kemudian konsekuensi, kalau konsekuensi itu sudah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Jadi guru dengan siswa itu sebelumnya sudah membuat kesepakatan. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, mereka sudah tahu konsekuensinya apa yang akan dilakukan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Kenapa? Karena kalau ada konsekuensi, otomatis mereka melanggar sebuah aturan pasti ada konsekuensinya. Kemudian sikap guru selalu memonitor siswa atau memonitor murid. Itu adalah konsekuensi. Sekarang ada restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi restitusi ini kalau murid melakukan sebuah kesalahan, mereka ada kondisi di mana ingin memperbaiki kesalahan tersebut. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ketika mereka bersalah, mereka ingin mencari solusinya bagaimana saya memperbaiki kesalahan yang telah saya perbuat. Itu adalah restitusi. 5 posisi kontrol guru. 1 sebagai penghukum, 2 membuat rasa bersalah, 3 sebagai teman, 4 sebagai pemantau, 5 sebagai manajer. Berikut contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Di sini ada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Jadi kalau misalnya ada sebagian siswa tidak memakai atribut lengkap dengan berikan hukuman hormat selama 1 jam. Selama 1 jam mereka hormat terus, berarti jenengan sebagai posisinya adalah penghukum. Yang kedua, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Ini kondisi ini sebenarnya sebagai pembuat rasa bersalah siswa. Karena biasanya cenderung penghukum itu adalah nadanya tinggi dan menyuruh. Nah, ini adalah penghukum. Tapi jika jenengan belum menggunakan dengan nada lembut, ekspresi yang baik, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Ini posisi jenengan sebagai pembuat rasa bersalah. Selanjutnya, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini. Ini adalah posisi kontrol kita sebagai teman. Di sini ada kata jangan, ayo dong tolong ibu. Ya, sepertinya adalah kita sebagai teman mereka. Selanjutnya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah melakukan upacara, kamu beri atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini sebagai pemantau. Kenapa? Di sini kamu sudah melanggar aturannya. Kemudian diberikan tindakan apa yang harus kamu lakukan. Anak-anak bisa memberi di koperasi, jangan sampai hilang. Ini posisi kita sebagai pemantau. Berikutnya contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Yang terakhir adalah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Ini adalah posisi kita sebagai manajer. Posisi manajer itu adalah posisi yang paling baik. Karena apakah kita sudah permasalahan itu dikembalikan kepada anak. Bagaimana tindakan anak untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Apa yang tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana cara memperbaiki kesalahan tersebut? Adalah posisi kontrol kita sebagai manajer.
Bapak Ibu, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi kontrol sebagai apa ini? Tidak benar. Selalu saja membuat kesalahan. Pembunuh, posisi kontrol sebagai pembunuh. Saya kecewa sekali pada kamu anak-anak. Iya betul, gitu. Ini membuat siswa itu merasa bersalah. Jadi kalau siswa melakukan kesalahan, ya kita ajak mereka dengan bahasa lembut. Tidak perlu kamu salah, kamu salah lagi. Kalau kamu salah lagi, otomatis kan kita seperti penghukum. Belum apa-apa mau memberikan hukuman. Kalau seperti ini, anak merasa bersalah, mereka tahu oh ini tindakanku salah. Kasihan dia guru lah seperti itu. Ayolah demi Bapak Ibu anak-anak, tolong. Kayak saya gitu, teman gitu, kayak ayo Bu, ayo ke saya. Ngajak, kalau kita sebagai ibu, ayo lakukan demi Bapak Ibu. Ini adalah sebagai teman, betul. Apa pula, kok bapak sampai bapak Ibu, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini diberitahu. Maksudnya kalau kamu tidak mengerjakan tugas, kamu juga tidak akan mendapat nilai. Itu siapa? Saya. Saya yakin jelas semuanya sudah benar. Walaupun siang-siang, kamu tetap on fokus gitu. Terakhir, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira bagaimana Bu? Rencana apa? Rencananya di sini karena anak melakukan kesalahan, jadi ditanyakan kembali apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi sebagai manajer ini. Yes. Tunggu, coba kalau itu. Tadi kan soalnya tidak muncul. Bagaimana kalian karena sudah muncul? Posisi kontrol dulu. Tadinya 968, 930. Tidak, oke. Belum bisa ikut gabung dulu. Coba kita mulai lagi. Ini ada 5 posisi kontrol tadi. Mulai. Ada berapa posisi kontrol dulu? Kira-kira ada berapa? Ada berapa posisi kontrol guru Bapak Ibu? Ini pertanyaannya. 5. Oke. Berikutnya. Sudah muncul belum Bapak Ibu? Selesai. Pertanyaan nomor 2. Kamu senang ya Ibu marahi? Ambil lengkap. Ibu kecewa dengan kamu
Tipe kontrol yang dilakukan guru menurut pernyataan di atas adalah sebagai jawaban betul semua, oke. Pertanyaan nomor 3. Ibu guru, ayo Adi, kamu kemarin sudah berjanji sama ibu untuk mengerjakan PR. Kenapa sekarang tidak mengerjakan lagi? Ya sudah, nanti jangan seperti ini lagi ya. Siap Bu. Tipe kontrol yang dilakukan guru menurut keterangan di atas adalah betul. Kita cek jawaban ibu-ibu semua. Oh betul semua, oke. Yang bukan posisi kontrol guru menyuruh, membuang, membuat rasa bersalah sebagai teman. Mana? Belum tahu. Dia kurang satu Bu. Juara bertahannya adalah pertanyaan terakhir. Pertanyaannya muter-muter. Masih muter? Ya, muter. Nggak pakai dulu padahal. Gak selesai ya Pusat? Waktunya habis Bapak Ibu. Aku jadi pakai ini. Tendara juara pertama adalah Bu Fitri, kepala kanan atau Bu Fitri. Tendara jadinya juga selanjutnya adalah keyakinan kelas. Di sini mengapa keyakinan kelas buat peraturan kelas? Kalau nanti kita buatnya peraturan kelas pasti di situ ada hukumannya. Sehingga kita buat keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas kita buat kesepakatan bersama, ada konsekuensi bukan hukumannya. Pembentukan keyakinan kelas perannya apa? Bersifat abstrak. Kemudian berupa pertanyaan universal. Dibuat dalam pertanyaan positif, mudah diingat dan sesuai kondisi kelas. Terakhir, semua siswa dilibatkan saat membuat keyakinan kelas ini. Saya yakin panjenengan semua sudah membuat ini keyakinan kelas atau yang biasa disebut juga kesepakatan kelas. Karena semua siswa ikut dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas ini. Selanjutnya adalah apa itu restitusi? Restitusi tadi sudah disebut sekilas. Restitusi adalah proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan, mereka ingin memperbaiki sehingga mereka bisa kembali lagi bermain bersama teman-temannya atau pada kelompok mereka sendiri. Dengan karakter yang lebih kuat, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut pendapat dosen pada tahun 2007. Oke. Nah, ada 9 ciri-ciri restitusi Bapak Ibu. Pertama, bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan tersebut. Mereka membuat kesalahan, mereka belajar bagaimana kesalahan tersebut bisa diperbaiki. Otomatis ini juga akan memperbaiki hubungan mereka dengan teman-teman. Tawaran bukan paksaan, jadi bagaimana ya aku bisa berkompromi lagi dengan teman-teman, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri mereka. Mereka, oh ya, aku sudah melakukan sebuah kesalahan, menuntut diri mereka untuk melakukan sebuah perubahan. Restitusi juga mencari hubungan
bergaul kembali, berteman kembali. Nah, dalam restitusi itu ada namanya segitiga restitusi. Nah, ini lama-lama yang harus kita lakukan. Pertama, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Jadi ini adalah suatu proses di mana guru saling berdialog. Dialog ini dilakukan guru dengan siswa agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ketika guru berdialog dengan siswa yang sudah melakukan sebuah kesalahan, nah di sini kita menggali bagaimana cara siswa itu secara mandiri bertanggung jawab atas tindakan yang sudah mereka lakukan dengan tiga cara tadi, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi sebelumnya membuat keyakinan kelas. Jadi kalau ada sebuah permasalahan kepada siswa, kita bisa kembalikan keyakinan kelas apa? Ayo, kamu ingin mewujudkan kelas yang ideal itu seperti apa? Kita lihat lagi keyakinan kelas. Nah, seperti itu. Tujuan dari restitusi, jadi saling berkaitan dengan keyakinan kelas. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi manusia itu tidak ada yang sempurna, pasti pernah melakukan sebuah kesalahan, apalagi seorang anak sekolah dasar ini seperti kita itu guru SD, guru sekolah dasar, pasti anak pernah membuat kesalahan. Kenyataannya membuat kesalahan itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk diri sendiri? Itu adalah pernyataan dari valid, menstabilkan identitas. Yang kedua, tindakan kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi dari prinsip ini, siswa ini memenuhi kebutuhan tertentu yang sudah mereka lakukan atau tindakan salah yang sudah mereka lakukan. Pernyataannya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Bisa kita kembalikan kenapa kamu melakukan hal itu, tindakan apa. Kamu patut bangga pada diriku sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang sangat penting bagimu. Kemudian bisa kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baik atau sikap yang baru. Kemudian yang terakhir, tindakan kita sebagai guru, kita bisa menanyakan keyakinan. Nah, dan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara implisit. Pernyataannya, kita bisa membuat berdialog dengan siswa. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau sebagai suatu pelatihan dalam kelas? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kita kembali ke keyakinan kelas setelah kita buat kita sepakati. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Gimana sih kelas yang ideal menurutmu? Jadi kita kembalikan lagi. Kalau kamu berbuat seperti itu, dan kamu sudah betul atau salah untuk kelas kita yang ideal. Kamu mau menjadi seperti apa? Ingin menjadi yang seperti apa? Seperti itu. Penutup. Oke, sebelum penutup, saya ulas kembali bahwa ini poinnya adalah dari terakhir deh. Yang ditanyakan tadi, jadi segitiga restitusi itu kita belajar bagaimana mengatasi masalah yang ada di siswa-siswa dalam, kalau kita sebagai guru SD pasti dari setiap harinya ada siswa yang mengajukan jadi, Bu, pensilku diambil, Bu, airku tumpah, gitu, ditumpahkan ini makananku diambil, Bu, aku lupa tidak bawa pulsaku, itu pasti ada. Atau ada itu bukunya
Jadi ketika ada masalah bukunya diambil semuanya atau disembunyikan dengan bisa stabilkan identitas. Dari situ dengan konfirmasi, dengan panggil dua anak tadi yang sudah mengaku dengan ibu mati, benar-benar sudah melakukan hal tersebut. Itu adalah menstabilkan identitas atau mengkonfirmasi sebuah permasalahan. Kalau sudah validasi tindakan yang salah, dengan tanyakan pasti kamu ada alasan melakukan tindakan seperti itu. Apa yang alasan apa kenapa kamu bisa melakukan hal tersebut? Nah, terakhir dengan bisa menanyakan keyakinan. Sebelumnya pasti saya yakin dengan sudah membuat keyakinan dan dari keyakinan tadi dengan kembalikan. Menurutmu masih dia itu seperti apa saja? Tindakan itu sudah sesuai belum? Kemudian apa yang harus kamu lakukan setelah melakukan sebuah kesalahan yang sudah kalian kerjakan? Itu adalah tiga teori. Sebelum tutup, saya ingin berdiskusi kembali dengan ini ada sedikit diskusi.
ya restitusi. Loh, Abel. Digimana kan? Iya, tadi kamu delik di bawah digituin. Ya, Bel, kamu gitu. Loh, kamu naik diginiin mau ndak? Beneran nggak boleh lo ya, gitu lakukan gitu ndak? Bener? Ya, Abel gitu kan ndak? Iya. Ya, bercandanya yang bagus. Kamu lihat toh, kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita lo. Coba Bel, jangan diulangi lagi. Kita harus apa Bel? Saling membantu. Ya, kita harus saling menghormati dengan teman. Nggak boleh lagi ya berteman lagi, oke? Salaman dulu. Sudah? Ya, bisa maju. Ya, maju situ. Tidak apa-apa. Bawa lem sini, ya sebelah sini. Sini masih kosong. Ya. Adalah kelas video minta waktunya sekali lagi guys. Ini adalah terakhir dari ujian saya, mulai dari awal sampai akhir. Please dari awal sampai akhir Bapak Ibu. Yang terakhir.
kedua, ada berapa posisi kontrol guru? Ada begini. Ada berapa posisi kontrol guru? Ayo Bu, lanjut nomor 3. Apakah sudah muncul saatnya? Ada berapa langkah yang ditempuh untuk menerapkan segitiga restitusi? Gak bisa masuk. Aku tambah belas. Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Sinyal. Oke. Berarti ada 2. Jadi 5 posisi kontrol guru, posisi yang sebaiknya dicapai oleh seorang guru. Posisi apa? Yang paling bagus capai. Tertutup lagi ya. Sebagai manajer. Masih kita jualan buka ya kita kabur takkan berarti aku kadang keluar kadang di sini ada pertanyaan kamu nakal suka mengganggu teman nanti bapak hukum ya kira-kira hukum iya hukum betul. Gimana nih nggak bisa? Pertanyaan selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena berdiri. Mak? Loh, pertanyaan susah. Memberi coretan di yang dibuat di meja. Oh, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis yang kan koreksi. Betul. Konsekuensi. Tapi bersama karena terkait dengan yang ada putus-putus. Mulai dari
kegiatan mak saya yang di sini. Loh, ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga kembali ke kelompok dengan harapan yang lebih kuat. Ini disebut apa? Restitusi. Betul, restitusi. Baru panas semuanya masih fokus ya, masih on. Dua pertanyaan Bapak Ibu. Bapak. Ibu-ibu, Bapak. Perhatikan pernyataan berikut: validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan kelas, melakukan restitusi. Manakah yang termasuk langkah kelas menanyakan keyakinan? Kira-kira nomor menstabilkan identitas deh, 2 1 ya, 2 1 Oke, akhir. Sudah selesai. Juara pertama adalah berapa kembaliannya? Oh, terakhir ibu. Ibu guru yakin kamu pasti ada alasan tertentu kenapa hari ini tidak memakai seragam baru. Boleh tahu alasannya? Kira-kira ini sebagai apa? Apakah pendukung